Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Kita berjumpa lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, mari kita belajar soal kesehatan dari mulai masalah sampai kami carikan solusinya. Terutama nih jika Anda punya masalah, ini trio berbahaya nih. Kolesterol tinggi, hipertensi, dan diabetes. Hati-hati, 3 sekawan ini bisa menyebabkan komplikasi kemana-mana. Kita akan bahas ya. Nah, kalau misalnya Anda punya masalah tadi dan Anda ingin langsung berbagi bersama kami di sini, boleh kirimkan riwayat kesehatan Anda ke alamat email ini. Nanti kita atur waktunya supaya Anda bisa langsung berbagi kepada praktisi kesehatan yang ada di sini. Oke, pemirsa, saya nggak mungkin sendiri dong. Saya ditemani oleh 2 sahabat saya, 2 praktisi kesehatan. Yang pertama, udah lama nggak ketemu saya nih, ada Bang Faidon Lumban Toruan. Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat. Dan kita mau membagikan tips kesehatan buat pemirsa supaya mereka dapat tips cara tepat hidup sehat. Dan ini sahabat saya, perempuan cantik sesuai dengan namanya, ada Mbak Pretisya Sufatli. Mbak Preti, apa kabar? Baik, baik, sehat. Kang Ronald bagaimana sehat? Nurut apa yang diajarkan sama Mbak Preti. Tidur cukup, tidur cukup dong selalu. Bagus. Pemirsa di rumah, jangan kemana-mana, simak tips dari saya dan Bang Faidon agar hidup Anda menjadi lebih sehat. Narasumber kami kali ini adalah seorang jurnalis, pernah ke rumah saya juga, ngeliput rumah saya waktu itu ya. Tapi, 3 angka tadi tinggi semua. Ada Mas Arno. Mas Arno, apa kabar? Baik, Kang Ronald. Masih aktif nulis, cari berita? Saya motret kebetulan. Oh, motret ya, masih cari ya? Masih cari objek-objek ya? Masih. Oke, sebelum kita belajar sama-sama, saya mau mengetes pemahaman Mas Arno soal kesehatan. Mohon dijawab 2 pernyataan ini. Pernyataan yang pertama, penyakit jantung selalu ditandai dengan rasa nyeri di dada. Benar atau salah? Betul. Benar ya? Benar. Karena saya pernah ngalamin waktu itu ya. Cuman ya tidak sering sih. Jawabannya nggak tepat. Ya, kalau kata selalu itu berarti tidak tepat. Bahwa memang nyeri dada adalah salah satu tanda serangan jantung, tapi nyeri dada juga belum tentu serangan jantung. Bisa habis latihan, ya dadanya juga sakit. Iya. Nah, kemudian kita juga memang ada gejala-gejala khas yang dialami orang yang menderita sakit jantung ya. Misalnya yang pertama nih, gambar pertama. Memang nyeri di sekitar dada sebelah kiri. Kiri. Atau misalnya nyerinya di bahu secara keseluruhan. Agak lebih luas ya Bang ya? Agak lebih luas dan mungkin ada sakit seperti ngerasa sakit mah. Jadi pertama kali orang ngerasa loh kok kayak sakit mah kayak mual gitu ya. Hati-hati juga tuh. Nah terus yang ketiga memang rasa sesak di dada di tengah. Tapi ini nggak semua begitu. Ya jadi ini pembelajaran bahwa nggak melulu yang namanya serangan jantung itu ada nyeri dada. Jadi jangan tunggu nyeri dulu baru periksa. Ya, jadi periksa itu jangan tunggu nyeri. Betul. Begitu ada tanda seperti tadi Kang Ronald bilang ada kolesterol tinggi, ada gula darah tinggi, ada tekanan darah tinggi, Anda sudah beresiko kena serangan jantung. Penyakit jantung selalu ditandai dengan nyeri dada adalah salah. Tidak tepat ya. Pernyataan yang kedua, Mas Arno, tolong dijawab. Kalau badan semakin berat, kolesterol pasti semakin tinggi. Belum tentu. Belum tentu, kenapa? Dan saya sendiri juga ngalamin. Waktu itu berat badan saya tidak overweight ya, kalau menurut saya. Pas dicek kolesterol tinggi. Ya udah saya ke dokter, saya minta suggest dan obat. Ya alhamdulillah sekarang sih udah kekontrol ya untuk kolesterol. Ya, pernyataannya Pak Arno ini adalah pernyataan yang tepat. Karena pernyataan badan semakin berat, kolesterol pasti semakin tinggi, ini adalah pernyataan yang salah. Tergantung, berat badan semakin berat, tapi kalau yang meningkat adalah komposisi otot atau volume otot, ya berarti bagus. Iya. Nah, ini juga menyangkut dengan fenomena zaman sekarang, di mana orang badannya kurus, tapi ototnya tidak pernah dilatih. Yang lebih banyak dalam komposisi tubuhnya ini adalah komposisi lemak. Terus apa yang terjadi? Pembakaran pun pasti akan semakin menurun, kolesterol bisa semakin meningkat. Ingat, data menunjukkan bahwa seseorang yang dalam kategori skinny fat ya, kurus tapi komposisi lemaknya banyak, ini mendapatkan efek kesehatan buruk yang sama dengan orang yang obesitas. Ingat, jaga komposisi tubuh kita, maksimalkan volume otot kita atau massa otot, dan perkecil volume lemak kita. Kalau badan semakin berat, kolesterol pasti semakin tinggi, ada pernyataan yang salah, tidak tepat. Nah, sekarang mari kita belajar dari kisahnya Mas Arno ini, ya. Apa yang terjadi dengan beliau? Kita simak tayangan satu ini. Winarno Santoso sadar usianya sudah tak lagi muda. Ia memutuskan untuk melakukan cek kesehatan jantung pada tahun 2021 kemarin. Awalnya,
ia sempat mengira tak memiliki masalah kesehatan yang serius. Tapi ternyata, dokter mengatakan bahwa Arno harus menjalani pemeriksaan lebih lanjut secara lebih lengkap. Sebab, hasil pemeriksaan awal menunjukkan bahwa jantung Arno tampak tidak baik-baik saja. Dan benar saja, setelah diperiksa lagi, ternyata ada sejumlah sumbatan di pembuluh darahnya. Dari 3 sumbatan, ada 1 sumbatan yang sudah sebesar 80%. Sehingga perlu dipasang ring, agar tidak menjadi semakin buruk. Dokter mengatakan, kemungkinan hal ini karena kadar kolesterol Arno yang tinggi. Dan Arno pun menduga, ini disebabkan oleh kebiasaan makannya yang kurang sehat. Arno pun khawatir, kondisi kesehatannya bisa makin memburuk di masa mendatang. Ia ingin bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk mengatasi masalah jantungnya. Oke, namanya adalah Arno Santoso. Ya. Punya masalah 3 hal tadi ya Mas ya? Iya. Tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi, gula darahnya juga tinggi. Akhirnya darahnya kental, pembuluh darahnya kaku. Nggak bagus jalannya. Darahnya nggak bagus, akhirnya menyumbat. Ada 3 sumbatan, tapi yang dipasang ring baru 1 saja yang 80% itu. Selama ini rutin nggak periksa kesehatan Mas Arno? Paling setahun sekali ya. Hasilnya bagaimana dulu? Kolesterol saya kok tinggi ya. Padahal saya kan berat badan saya waktu itu masih Ideal lah ya? Kesannya ya ideal ya. nggak gendut-gendut amat lah. Waktu itu sempat udah lihat gula darah juga cukup udah di ambang batas ya. Cuman ya diabaikan lah istilahnya gitu. Dan gitu ketika angka itu tinggi semua, tubuh nggak kerasa apa-apa gitu Mas? Nggak ada pusing, lemes, apa gitu, gejala-gejala gitu? Nggak ada, karena aktivitasnya juga tinggi ya. Semua orang bilang kan, udah lu cek dulu lah gitu lo badan lu gitu. Tapi saya EKG dulu dong, EKG, loh ternyata nggak baik hasilnya. Di sana terus saya dicek treadmill, nggak baik. Terus echo, Ya, nggak baik. nggak baik. Waduh kenapa nih gue ya gitu, batin saya gitu. Iya. Terus saya disuruh TEE. TEE. Ya, yang masuk lewat mulut Iya, ya berarti masuk ya. dari mulut itu. Ya. Sama CT scan. Ya. Nggak bagus juga? Pokoknya merah semua. Waduh. Oke. Pas udah keluar hasilnya, wah bener nih. Ada 20, 30, sama 80% Penyumbatan. penyumbatan. Pada pembuluh darah jantung. Iya, jantung. Persis di hari ini ketika kita mengambil gambar di sini, kita syuting, saya baru dapat kabar ada orang yang saya kenal meninggal karena serangan jantung. Ya, Bang. Kebetulan di depan saya ada orang yang ketika melakukan pemeriksaan selamat dari serangan jantung. Pemeriksaan itu seringkali menyelamatkan kita. Iya, iya. Betul. Ya, so just do it, lakukan gitu. Oke. Nah, kemudian hari ini pun setelah Pak Arno mengalami operasi, rajin minum obat, tetap kita periksa. Nah ini Ya, hasilnya. betul. Nah, Dan ini Bang, hasilnya gula darahnya yang katanya waktu kemarin masih ada di ambang batas, sekarang naik nih udah jadi 287. Nah di sini nih ada catatan kecil di bawahnya, ada tulisan ketones. Ketones ini merupakan hasil metabolisme dari lemak. Asam, dia sifatnya asam. Jadi begini, ketika gula darah seseorang terlalu tinggi, numpuk di dalam pembuluh darah, ini tidak bisa masuk gulanya ke dalam sel-sel tubuh. Tidak bisa dilakukan metabolisme atau pembakaran gula untuk menghasilkan energi. Alhasil sel-sel tubuhnya nih pada dasarnya adalah kelaparan. Kenapa kelaparan? Gulanya nggak bisa masuk ke dalam selnya, numpuk semua di dalam pembuluh darah. Dan apabila tidak dikendalikan segera, apa yang terjadi? Ketonnya makin numpuk, akhirnya terjadi ketoasidosis atau darahnya menjadi asam bisa mengakibatkan koma. Ternyata yang Nih, kedua ada nih, lagi. tekanan darahnya pas waktu diperiksa masih tinggi juga nih. Tekanan darahnya ada di angka 142/78. Jadi ada harus upaya tambahan yang Pak Arno lakukan untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda. Gulanya nggak bisa dipakai, tubuh memecah lemak untuk jadi energi, si gula itu ngider-ngider dalam pembuluh darah. Jalan-jalan ya terus. Jalan-jalan. Jalan-jalan dan itu menyebabkan proses penyumbatan pembuluh darah. Ya, betul. Dia melukai pembuluh darah sehingga nanti kolesterol lemak datang, Iya, iya. numpuk ke dalam dinding pembuluh darahnya, akhirnya terjadi penyumbatan lagi. Artinya sekarang nyumbat di pembuluh darah jantung. Besok lusa bisa di mana lagi kan bebas? Bisa. di sini, Betul. bisa di ginjal, bisa di mana aja, betul ya? Betul. Saya mau cek dulu, Pak, olahraga nggak? Iya, seminggu cuma 2 kali sih. Apa itu? Kurang. Jalan. Jalan kaki. Jadi olahraga itu penting. Saya minta 6 hari seminggu. Oke, yang kedua, makan buah 3 kali sehari nggak? Sehari sekali makan buah. 3 kali sehari. Tambahin ya. Tambahin. Nah kemudian untuk pengobatannya saya minta Anda kembali ke dokter untuk reevaluasi. Setelah ini semua selesai, saya bisa sharing sama Anda, ada satu teknologi terbaru yang namanya teknologi laser. Dia membantu membuka pembuluh darah
Kedua, dia membantu mengurai masalah di dalam aliran darah itu. Artinya darahnya bermasalah, secara mekanik bermasalah, dibantu dengan teknologi laser. Sehingga apa? Nanti dia bisa membantu kolesterol, gula darah, bahkan asam urat bisa turun secara alami. Gitu. Jadi ini dipakai untuk membantu melengkapi pola hidup sehat dan pengobatan Anda. Pemirsa, setelah menyaksikan acara Go Healthy, harapan kami adalah hipertensi, gula darah, dan kolesterol Anda yang tinggi itu harus dikendalikan. Jangan sampai komplikasinya terjadi seperti yang dialami oleh Mas Arno. Pemirsa, yang tadi dijelaskan oleh para praktisi itu adalah dokter laser atau accu-laser sih teknologi lasernya itu ya. Fungsinya, jadi alat ini akan menstimulasi tubuh mengoptimalkan produksi NO, nitric oxide, yang bisa melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah. Bisa membantu mengatasi hipertensi dan mencegah terjadinya agregasi trombosit dan mencegah pengentalan darah. Pemirsa, sekali lagi nggak ada bosannya kami mengulang ini ya. Yuk jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasinya. Mari kita gunakan dokter laser maupun accu-laser dari Gogomol. Ayo hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail bagaimana cara Anda untuk mendapatkannya. Dan ada loh layanan konsultasi dengan dokter. Mau tanya silahkan jika Anda nanti sudah punya alat kesehatannya. Ingat ya pemirsa, dokter laser ataupun accu-laser ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Hanya ada di Gogomol. Jadi kalau misalnya Anda teringat kata teknologi laser, yang harus Anda ingat adalah Gogomol. Oke pemirsa, kita masih akan belajar dari kisahnya Mas Arno yang gara-gara darah dan pembuluh darah yang nggak bagus sampai harus pasang ring. Jangan sampai kejadian sama Anda. Jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Mari belajar dari kisahnya Mas Arno yang punya tensi, kolesterol, dan gula darah yang tinggi. Membuat dia memiliki 3 sumbatan di pembuluh darah jantung. Yang satu 80% penyumbatannya terpaksa harus dipasang ring. Oke, kita akan mulai segmen yang kedua ini dengan tahukah Anda alpukat bermanfaat untuk kesehatan darah dan pembuluh darah? Wow, emang begitu Bang Faidon? Betul. Betul ya? Ini buah yang sangat luar biasa, rasanya enak, kemudian dampak kesehatannya itu bagus. Tapi dulu ada mitos katanya alpukat meningkatkan kolesterol. Katanya begitu. Katanya. Sementara dari kalimatnya itu salah. Alpukat tidak pernah mengandung kolesterol. Kolesterol itu kan lipoprotein pada hewan. Alpukat kan tumbuhan. Buah. Itu aja udah salah ya. Salah. Ya. Jadi kemudian alpukat tidak pernah mengandung kolesterol. Ya, dia mengandung fitosterol, sterol tumbuhan. Jadi bukan kolesterol ya. Alpukat itu yang sangat powerful menurut saya adalah karena dia kandungan vitamin C-nya tinggi, nggak kalah sama jeruk per buah alpukat. Plus vitamin E, menurut penelitian yang saya baca bahwa vitamin C dan vitamin E dikombinasi berdua ini berkontribusi untuk membantu mengurangi penyumbatan pembuluh darah. Dan mereka bisa membantu menjadi antioksidan network yang sangat kuat. Baik. Yang pertama. Kedua, alpukat mengandung serat larut yang bisa membantu menurunkan kolesterol. Dan kemudian alpukat itu kadang-kadang kalau saya suka ngeblender ya alpukat sama bijinya, itu membantu proses pembersihan pembuluh darah. Ini baru cerita pembersihan pembuluh darahnya ya. Nah satu lagi yang terakhir adalah bahwa alpukat karena kaya vitamin C tadi membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih elastis. Jadi silakan makan alpukatnya dengan syarat tidak pakai gula, tidak pakai kental manis, dan nggak pakai santan, nggak pakai sirup ya. Kemudian teman-temannya alpukat bukan yang gorengan, makanan bersantan dan lainnya. Sepakat ya? Yuk, mulai hari ini kita makan alpukat setiap hari. Yes. Baik, Mas Arno, kebiasaan apa yang dirimu anggap jelek dulu itu? Begadang yang ya rata-rata di atas jam 1 ya, jam 2. Tidur jam 2, jam 1, bangun jam? Ya bangun kalau ada kerjaan pagi, ya saya bangun pagi, kalau sangat-sangat kurang lah istirahatnya. Bertahun-tahun tidur kurang? Ya, terus kalau begadang pasti kan lapar ya. Iya, betul. Nah itu yang kita nggak sadar waktu itu, jadi aduh gue lapar nih, ya udah carilah makan apa. Tapi memang benar, Pak Arno dan pemirsa di rumah, ketika seseorang begadang, kurang tidur, itu hormon lapar dan kenyang kita jadi tidak seimbang. Iya. Alhasil masalahnya jadi kalau demikian. malam pilihan makanan terbatas. Makanan favorit orang begadang tuh satu nasi goreng, Nasi goreng. kedua mie instan,
Martabak. 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 Itu standby 24 jam saya. Iya, gorengan. Merokok juga. Nah, ya, saya juga dulu merokok sampai tahun 2012. Jadi ada kejadian, saya udah ngerokok, rasanya nggak enak. Maaf ya, mau mual, mau muntah, maaf. Badan saya juga itu demam, turun naik. Saya ke dokter, saya cek, dokternya menganalisa ini sepertinya infeksi paru sama infeksi liver. Ya ampun. Saya disuruh ronsen itulah. Ternyata bener dua-duanya infeksi. Ternyata saya 17 hari di rumah sakit. 17 hari itu saya nggak dikasih gula, dikasih garam. Berat badan saya turun sampai 15 kilo lah, sampai 20 kilo lah. Turun drastis. Pokoknya saya keluar dari rumah sakit, saya nggak mau ngerokok lagi. Alhamdulillah sih sampai sekarang. Enggak ya? Ketika seseorang ingin sehat, pola makan sehat, olahraga, yang udah telanjur punya masalah ya harus ikut resep dokter, maka kita menambahkan perangkat berteknologi tinggi yang namanya teknologi laser. Sebelum saya sampai pada teknologi lasernya, saya mau cerita tentang molekul yang namanya nitric oxide atau oksida nitrit. Nah, dia itu mengalir ikut aliran darah kita ada di dalam pembuluh darah, ya, oksida nitrit. Dia dihasilkan oleh dinding dalam pembuluh darah ya. Nah, dia mengalir. Tapi ketika kita usia bertambah, maka produksi nitrik oksida kita berkurang. Selain karena usia, juga mungkin karena gaya hidup, merokok misalnya mengurangi oksida nitrit. Oksida nitrit membuat pembuluh darah elastis. Ya. Nah, ketika makin tua, oksida nitrit berkurang, maka elastisitas berkurang. Sehingga ketika ada masalah penyumbatan begini, si pembuluh darahnya nggak kaku, dia nggak bisa membuka gitu istilahnya. Sehingga resikonya terjadinya penyumbatan pembuluh darah itu makin payah. Besar. Apa yang terjadi pada tubuh kita, seluruh aliran darah di tubuh kita menjadi kurang nih dapat suplai darahnya ya. Dia mengalami inflamasi, tekanan darah kita jadi naik, fungsi seksual jadi turun, kemudian sampai ke fungsi stem memori, cell ya? turun, kemampuan otak berkurang, risiko Alzheimer berkurang. Mana? Artinya apa? Berkurangnya oksida nitrit itu mempercepat kematian, baik kematian fisik yang sesungguhnya atau kualitas tubuh kita seperti mati padahal masih hidup. Ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang untuk membantu oksida nitrit ini berfungsi, yaitu kita menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser yang baru sekarang itu ada sinar laser merah, sinar biru, dan sinar kuning. Dan ketika dipakai, dia membantu merangsang produksi oksida nitrit. Seperti ini ilustrasinya. Ya, teknologi laser dipakai di pergelangan tangan kita, dia merangsang produksi oksida nitrit jadi banyak. Dia membantu mengurai penggumpalan darah juga nih si teknologi lasernya. Jadi berbarengan dengan si oksida nitritnya jalan bareng, si darahnya terurai, apa yang terjadi? Maka seluruh organ di tubuh kita itu mendapat aliran darah yang optimal. Apa yang terjadi? Inflamasi atau peradangan berkurang, tekanan darah kita bisa turun, ya. Kemudian juga fungsi seks kita jadi membaik, ya. Kenapa? Karena aliran darah ke alat vital bertambah, ya kan? Fungsi stem cell-nya naik, kemudian fungsi otak juga naik, kemudian risiko Alzheimer berkurang. Kenapa? Kata kuncinya aliran darah ke otak bertambah, volume darahnya. Sehingga nutrisi dan oksigen yang dihantar ke otak dan ke seluruh tubuh itu jadi optimal. Ini adalah dampak ketika Anda mau menggunakan teknologi laser secara rutin nantinya. Jadi ketika Anda sudah mendengarkan cerita ini, saya kira sudah waktunya Anda untuk pakai teknologi laser sekarang juga. Nah, teknologi laser ini juga ada ekstensinya. Bisa digunakan secara intranasal atau di dalam rongga hidung. Sehingga yang tadi sudah dijelaskan oleh Bang Paido nih mengenai masalah fungsi kognitif, fungsi memori, dan juga resiko Alzheimer ini bisa kita turunkan. Harapannya apa? Semakin usia kita lanjut, keadaan kualitas darah dan pembuluh darah kita tetap terjaga, terutama pada aliran darah kepala, jantung, maupun organ vital yang lainnya. Nah, setelah itu semua dikerjakan, jangan lupa juga olahraga tetap harus dilakukan. Ya Pak Arno ya. Mungkin pemirsa di rumah sama nih kayak Pak Arno yang nggak punya waktu untuk melaksanakan olahraga. Ingat, harus dicari, harus disempat-sempatkan. Tapi biasanya kan orang banyak alasannya juga nih. Kalau misalkan masih nggak bisa juga, bisa ditunjang dengan teknologi lain, yaitu teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang bisa Pak Arno dan pemirsa gunakan untuk merangsang kontraksi dari otot. Ingat, para peneliti udah lebih dari 10 tahun menunjukkan bahwa otot yang berkontraksi ini ternyata mendatangkan manfaat yang banyak di dalam tubuh kita. Setiap otot kita bekerja, dia akan melepaskan molekul harapan atau myokin. Dan ternyata myokin ini sendiri manfaatnya banyak, bisa menjaga kesehatan jantung, kesehatan darah, kesehatan pembuluh darah juga. Bahkan bisa meningkatkan mood kita.
Biasanya sering Oke. disebut sebagai molekul antidepresan. Itu mengapa ketika kita setiap habis berolahraga Happy. rasanya. Betul. Nah, saya harap pemirsa di rumah juga bisa merasakan manfaat-manfaat dari happy dan juga kesehatan jantung dan pembuluh darah, bisa menggunakan teknologi NMES untuk menemani keseharian Anda agar tetap aktif dan ototnya tetap berkontraksi secara baik. Kami punya beberapa cerita dari masyarakat yang sudah merasakan manfaat kesehatannya semakin meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Contohnya adalah kisah yang satu ini. Keluhan saya tuh jantung. Gejalanya itu dada perih, terus darah itu tinggi ya. Hasil rawat itu yang terakhir ternyata saya punya penyumbatan di jantung itu tidak bisa dihancurkan dengan obat. Harus dipasang ring. Tekanan darah kita itu jadi normal, yang tadinya makan obat itu susah turun. Gampang sekali untuk kembali ke normal kita punya tekanan darah itu. Tidur jadi enak, bangun badan tuh lebih fresh. Manfaatnya banyak sekali lah. Pemirsa, kita belajar dari kisahnya Mas Arno. Ini adalah riwayat kesehatan beliau. Kolesterolnya tinggi, dulu di atas 200, termasuk juga tensinya ya dulu ya. Dan juga ke gula darahnya, sehingga harus ada tindakan pemasangan ring di pembuluh darah jantungnya karena ada 3 sumbatan, 20, 30, dan 80%. Nah, yang 80%-nya ini memang terpaksa harus dipasang ring ya. Dan harapannya nggak nambah lagi, cukup 1 aja. Mas Arno, apa yang Mas Arno dapat dari perbincangan kita kali ini? Saya mendapatkan ilmu lah untuk saya supaya meningkatkan olahraga lagi saya lah, khususnya saya Ya. pribadi. Karena ya itu tadi, saya pengen punya umur yang panjang, tapi juga sehat sih, bukan umur panjang nggak sehat. Itu Iya juga. dong, malah menderita loh. Ya, kasihan keluarga ya. Iya, betul. Oke, Gitu. jadi harapannya adalah menjadi tua dengan sehat. Siap kerja, keras, disiplin, konsisten Insya Allah, untuk menjaga kesehatan? Iya, insya Allah saya akan lakukan itu, insya Allah setelah syuting ini. Iya. Makanya kami akan support Mas Arno dengan teknologi laser yang tadi sudah diperbincangkan Alhamdulillah. supaya 4 pilar hidup sehat yang dijalankan, dan ini sebagai pelengkapnya teknologi laser yaitu dokter laser. Terima kasih ya Gogomol dan yang sudah bekerja sama dengan Metro TV yang sudah menyelenggarakan atau membuat acara Go Healthy ini. Insya Allah membuat pemirsa dan masyarakat yang menggunakan ini bisa bermanfaat banyak untuk kedepannya. Semangat Mas Arno. Makasih ya. Yeay. Terima kasih dok. Ayo pemirsa, mulai sekarang juga gunakan dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate dengan teknologi low level laser yang bisa melancarkan aliran darah dengan mencegah pengentalan darah dan menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Jadi bisa membantu mengendalikan tensi, gula darah, dan kolesterol yang tinggi. Nah, dokter laser ini nggak hanya digunakan buat kita saja, tapi juga bisa digunakan seluruh anggota keluarga. Ajak dong sekeluarga untuk menjaga kesehatan dari sekarang sebelum komplikasinya menyerang ya. Bagaimana caranya? Silakan hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda menjelaskan secara detail, dan Anda boleh berkonsultasi dengan dokter jika Anda nanti sudah punya alatnya ya, dokter laser maupun AccuLaser Ultimate ini. Nah, ini penting nih buat Anda ingat nih ya. Produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu pemirsa berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar di pemerintah. Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat AccuLaser, ingat juga Gogomol. Baik, terima kasih Mas Arno untuk sharingnya, juga praktisi kesehatan, Bang Faidon, juga Mbak Preti ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda, pemirsa setia Go Healthy. Apalah artinya kami tanpa kritik dan saran dari Anda, jadi silahkan sampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan kami di masa-masa mendatang. Go Healthy pamit, sampai jumpa lagi di episode mendatang, Cara Tepat Hidup Sehat. Sampai jumpa.